Baik, kita lanjutkan kelompok keempat dari protozoa, yaitu Unikonta. Ya, masih ingat ya skemanya? Unikonta adalah protista yang berkerabat dekat dengan fungi dan hewan. Terdiri atas dua kelompok besar, Amebozoa dan Opisthokonta. Amebozoa terdiri atas slime molds atau jamur lendir, Gymnamoeba, amoeba telanjang tanpa testa, dan Entamoeba. Sementara Opisthokonta terdiri atas nuklearid dan Choanoflagellata. Nanti akan sedikit dibahas. Ya. Kita mulai. Unikonta Amebozoa. Ini kelompok pertama dari Unikonta, yaitu Amebozoa. Amebozoa adalah ameba yang memiliki pseudopodia berbentuk lobus, bukan benang seperti pada kelompok sebelumnya, Rhizaria ya. Amebozoa ini berbentuk lobus. Kelompok taksonomi utama yang mencakup sekitar 2.400 spesies Protista amoeboid. Jadi ini kelompok Amebozoa ini banyak sekali spesiesnya. Ciri lain adalah memiliki krista mitokondria yang berbentuk tubuler. Kemudian mencakup Gymnamoeba, Entamoeba, dan jamur lendir. Nah, ini contoh-contohnya. Ada Chaos carolinensis, Acanthamoeba, Dictyostelium discoideum, dan Stemonitis. Amebozoa ini, kelompok pertamanya adalah Gymnamoeba. Ini contohnya Amoeba proteus ya, yang dikenal karena fagositosisnya. Gymnamoeba ini berasal dari gymno yang telanjang ya, sama dengan gymnosperme ya, telanjang atau terbuka. Jadi kelompok Gymnamoeba ini adalah amoeba tanpa testa atau tanpa cangkang. Gymnamoeba merupakan amebozoa uniseluler yang umum di tanah sekitar lingkungan air tawar dan air laut. Contohnya ameba. Jadi ini sangat terkenal. Kebanyakan Gymnamoeba adalah heterotrofik yang secara aktif mencari dan mengkonsumsi bakteri dan protista lainnya dengan cara fagositosis. Jadi dia membentuk lengan, melingkupi mangsanya, kemudian mangsanya itu ketemu dengan enzim-enzim pencernaan dan dicerna. Seperti ini ya cara fagositosis. Nanti kita lihat videonya. Ini juga sama pseudopodia ketika menangkap mangsa. Kelompok selanjutnya adalah Entamoeba. Nah, Entamoeba ini genus yang terkenal karena memiliki peranan yang merugikan bagi manusia, yaitu Entamoeba histolytica, merupakan parasit vertebrata dan beberapa invertebrata dapat menyebabkan disentri amoeba pada manusia. Ini Entamoeba histolytica, dan ini adalah siklus hidup dari Entamoeba. Jadi ini melibatkan sistem pencernaan ya. Entamoeba ini adalah penyebab penyakit yang ditularkan melalui makanan. Kelompok lain dari Amebozoa adalah jamur lendir atau slime molds. Dulu jamur lendir ini dianggap kelompok Mycota atau jamur, Mycetozoa, makanya sekarang namanya Mycetozoa. Jadi dulu dianggap kelompok jamur. Yang membedakan adalah sama seperti kelompok sebelumnya, dinding selnya bukan berbahan kitin. Terbagi menjadi jamur lendir plasmodial dan jamur lendir selular. Di sini ada contoh-contohnya Puligoseptica, Fusarium polycephalum. Ini plasmodial slime molds ya, memiliki termasuk spesies jamur lendir plasmodial seperti ini. Biasanya memiliki pigmen yang cerah, misalnya kuning atau oranye. Pada satu titik dalam siklus hidupnya membentuk massa yang disebut plasmodium. Itu sebabnya disebut plasmodial slime molds atau jamur lendir plasmodial. Plasmodium ini tidak terbagi oleh membran dan mengandung banyak inti yang diploid. Memperluas pseudopodia melalui bahan pembusukan, menelan makanan dengan fagositosis. Nah, ini adalah siklus hidup dari jamur lendir plasmodial ya. Pertama, pada tahap feeding,
dia memiliki sel yang multinukleat, jadi tidak dibatasi oleh membran, makanya namanya plasmodium, disebut tahap feeding plasmodium. Nah, kemudian plasmodium ini membentuk seperti jaring-jaring, jadi terpisah-pisah dan menghasilkan sporangium muda. Yang tegak ini adalah sporangium, diberi atau disebut juga dengan tubuh buah ya, crushing bodies, bertindak seperti sporangia yang berisi spora pada kondisi yang tidak menguntungkan. Nah, kemudian di dalam sporangia ini, di dalamnya ada spora. Spora yang matang ini mengalami meiosis dan menghasilkan spora yang haploid. Jadi di dalam bulbus, ujung bulbusnya ini sporangia mengalami meiosis menghasilkan spora haploid. Lalu spora ini dilepaskan ke lingkungan dan pada kondisi yang cocok dia berkecambah, germinate atau berkecambah menjadi sel-sel haploid yang aktif. Nah, sel-sel haploid ini bisa membentuk sel-sel amoeboid juga atau sel-sel berflagel. Jadi membentuk dua macam yang sering disebut sebagai gamet ya. Baik, kelompok selanjutnya dari slime molds atau jamur lendir adalah jamur lendir seluler. Di sini contohnya ada Dictyostelium discoideum. Itu ada struktur yang tegak, itu makanya dulu disebut jamur ya. Jamur lendir seluler ini membentuk agregat multiseluler, di mana sel-selnya tetap dipisahkan oleh selaputnya. Jadi tidak ada yang multinukleat ya. Dictyostelium discoideum ini telah menjadi model eksperimental untuk mempelajari evolusi multiseluler. Ini ada siklus hidup Dictyostelium, yaitu jamur lendir seluler. Jadi ada fase feeding atau fase makan dalam siklus hidupnya yang bersifat haploid soliter, yang menelan bakteri untuk mangsanya. Kemudian fase feeding ini melakukan reproduksi secara seksual ya dengan cara singami, yaitu sel-sel yang serupa melakukan penggabungan menghasilkan zigot, kemudian zigotnya mengalami meiosis dan kemudian menjadi fase soliter amoeba kembali yang haploid. Jadi pada saat meiosis ini zigot menjadi sel yang raksasa ya, besar dengan mengkonsumsi amoeba haploid. Setelah berkembang menjadi dengan dinding sel yang resisten, kemudian mengalami meiosis. Kemudian dinding sel yang resisten ini pecah dan menghasilkan amoeba yang haploid. Lalu ada beberapa sel amoeba soliter ini yang membentuk agregat atau kongregat ya, ketika makanan terbatas. Jadi ini dengan bahan kimia penarik atau atraktan ini membentuk seperti slug atau membentuk seperti lendir gitu ya. Kemudian agregat ini mulai melakukan reproduksi secara aseksual dengan membentuk tubuh buah ya atau fruiting body-nya ini. Tubuh buahnya ini di ujung tangkainya menghasilkan spora dan sporanya disebarkan ke lingkungan menghasilkan sel amoeboid yang baru. Ini siklus hidup. Kemudian kelompok kedua dari Unikonta yaitu Opisthokonta. Di sini ciri umum Opisthokonta adalah sel-selnya berflagel yang menyerupai sperma, kebanyakan hewan dan spora jamur Chytridium. Chytrid ya. Flagela ini mendorong tubuh mereka dengan satu flagel posterior. Fitur inilah yang memberi nama grup tersebut, jadi Opisthokonta ini. Opisthokonta mencakup nuklearid dan choanoflagellata. Choanoflagellata adalah kelompok eukariota berflagel uniseluler dan kolonial yang hidup bebas. Dianggap berkerabat dekat dengan hewan.
Choanoflagellata adalah flagellata berkerah. Jadi ada struktur yang seperti kerah ini, collar itu kerah, yang memiliki bentuk seperti corong berisi mikrofili yang saling berhubungan di dasar flagel. Jadi di sininya saling berhubungan, tapi di sininya jadi seperti mikrofili. Sini tugasnya adalah mengalirkan partikel-partikel makanan dalam bentuk lendir. Sini ada bagian yang menyerupai amoeba ya, amoebosit, dan ini choanosit. Mungkin Anda sudah ada belajar juga di zoologi ya, tentang ini, ada dibahas sedikit. Makanya ini berkerabat sekali dekat dengan hewan ya. Kemudian ada kelompok nuklearid ya, yang ini, yaitu pseudopodianya membentuk seperti benang filosa yang sebagian besar dikenal dari tanah dan air tawar. Mereka dibedakan dari vampirelid yang dangkal serupa, terutama dengan memiliki mitokondria dengan krista yang diskoid. Jadi itu ciri khas dari nuklearid. Yang ini Opisthokonta ini hanya dibahas sedikit ya, jadi mungkin nanti akan lebih banyak dibahas pada zoologi. Kelompok selanjutnya protozoa Archaeoplastida akan dibahas pada video berikutnya.